Oke, cukup. Mohon tenang, mohon Cukup. tenang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu setelah tadi kita dengarkan visi misi dan program kerja para calon presiden yang telah disampaikan. Nanti di segmen berikutnya akan kita perdalam lagi. Kita akan kembali dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Ya. Pak Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon maju ke podium. Kami persilahkan. Dan pada segmen kedua ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat 11 orang panelis yang telah dipilih oleh KPU yang berada di sebelah kiri dan kanan saya. Dan selain menjawab pertanyaan dari panelis, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan saling merespon. Dan perlu kami sampaikan lagi, subtema debat malam hari ini ada 6. Yang pertama, sesuai dengan yang ada daftarnya di depan saya, politik luar negeri, geopolitik, globalisasi, hubungan internasional, keamanan, dan pertahanan. Hadirin sekalian, pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon presiden nomor urut 3, maka di segmen kedua ini pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon presiden nomor urut 1. Dan kami persilakan Profesor Angel Damayanti, salah seorang dari panelis, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan nanti diperlihatkan Bu Angel ke moderator dan ke kamera. Pertanyaan apa yang diambil oleh Ibu Angel Damayanti? Pertahanan. Baik. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Safitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada A, B, atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Baik. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Pertanyaannya masih disegel. Ya? Bapak Ibu yang di rumah juga bisa melihat pertanyaannya masih disegel. Dan kami ingatkan para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama Bapak-Bapak, karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Silakan dibuka Anissa, Baik. lihat apa isi pertanyaannya. Baik, Pertahanan huruf C ya. Ya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan. Pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan memanfaatkan teknologi siber, kecerdasan buatan, dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Waktu menjawab selama 2 menit, Pak Anies, dimulai dari Bapak berbicara, kami persilahkan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak? perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya. hadirin. Baik. Mohon tenang, Harap tenang. mohon tenang, Harap tenang. harap Baik, tenang, kita akan lanjutkan. harap tenang hadirin. Silakan, Bapak. Baik, ini adalah salah satu ancaman non-tradisional yang makin hari makin nyata dirasakan di Indonesia. Kita merasakan keluarga-keluarga kita, HP, komputer, menghadapi tantangan hacking. Karena itulah menurut kami perlu sekali kita membangun satu struktur pertahanan cyber yang serius. Dan ini tidak cukup dengan memberikan tugas pada sekelompok orang. Satu adalah dengan membangun satu sistem yang komprehensif, perencanaan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga termasuk komponen masyarakat. Yang kedua adalah pengadaan teknologi-teknologi terbaru. Tapi kuncinya bukan semata-mata pada teknologinya. Kuncinya adalah pada pelibatan semua secara semerata. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah mekanisme untuk merespon balik apabila terjadi kondisi serangan. Sehingga bisa memiliki kecepatan untuk recover, kecepatan untuk kembali dalam sistem ketika terjadi serangan-serangan cyber itu.
Jadi, menyusun ini, satu adalah melibatkan secara komprehensif, yang kedua menggunakan teknologi terbaru, yang ketiga sistem recovery yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi calon presiden nomor urut 1 dengan waktu 1 menit saat Bapak berbicara akan dimulai. Silakan Pak. Iya, sekali lagi ya saya berpandangan Pak Anies juga terlalu teoritis, semuanya bagus, indah, tetapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi, untuk menguasai sains, untuk menguasai artificial intelligence, untuk menguasai cyber. Bukan barang yang kita beli, kita harus kuasai know-how-nya, kita harus kuasai sistem yang harus kita pegang. Dan menurut saya itu adalah inti daripada masalah. Tidak hanya bicara-bicara yang baik-baik saja. Waktu sudah habis Pak Prabowo. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk Baik, menanggapi. hadirin kami harap tenang. Hadirin kami harap tenang. Silakan Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktu ada 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang pertama, kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang, anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik, mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber institution yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Dan kita perlu duta besar cyber. Baik, masih sisa waktu. Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. hadirin harap tenang, kita berikan kesempatan kepada 3 orang capres kita untuk berbicara. Kami persilakan pada Pak Anies untuk menanggapi 2 capres sebelumnya. Silakan Pak Anies, waktu 1 menit. Memang benar, membangun sistem itu salah satunya. Satu adalah perangkat lunak, satu adalah perangkat kerasnya. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya, kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Jadi ketika anggaran yang begitu besar dialokasikan justru bukan untuk mempertahankan yang hari ini menjadi serangan paling modern yang terjadi. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan dirasakan di seluruh keluarga, bukan hanya di sektor pemerintahan. Karena itu menurut kami, langkahnya investasi jangka panjang boleh, tapi manfaatnya itu baru dirasakan bisa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Pertanyaannya hari ini dan kemarin apa? Dan itulah yang menjadi fokus kita. Segera siapkan sistemnya, segera siapkan orangnya, segera siapkan langkahnya. Baik, masih ada waktunya Bapak. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang, hadirin yang ada acara di sini. masih harus kita lanjutkan. Harap tenang Kita Bapak sudah dan Ibu. dengarkan bersama-sama tadi tata tertibnya seperti apa, mohon tenang. Kita lanjutkan, selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Profesor Evi Fitriani untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan diperlihatkan kepada seluruh hadirin, moderator, dan para calon. Tema apa yang diambil oleh Ibu Evi? Kita lihat bersama-sama. Hubungan internasional. Baik, saya akan mengundang Ketua Panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? Subtemanya hubungan internasional.
C. Hubungan internasional C. Oke. Baik, kita akan Ambil. lihat hubungan internasional C. Ya, Baik, terima silakan kasih. Anissa. Masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel dengan rapi. Kita akan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian. Kami ingatkan kembali para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator Dasar-Sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu Silakan. menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita. Karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin mohon tenang, kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalau kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar, ini menciptakan lapangan kerja, dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja, 2, dia butuh daya beli yang baik, dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya giliran calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang peran Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Prabowo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis lalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastro Amijoyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua.
membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan, dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, tenang, hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu 1 menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Baik. Waktu habis, Ingarso Pak sung Prabowo, telodo. waktu habis. Baik, harap tenang dulu, kita akan beralih ke berikutnya. Baik, selanjutnya. Hadirin, mohon kerjasamanya untuk tetap tertib. Mohon kerjasamanya sekali lagi. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Imade Andi Arsana untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan setelah terambil boleh langsung diperlihatkan. Ya, sudah ada 2 subtema yang kita bahas. Ini adalah yang ketiga, Anissa ya, dan juga pemirsa. Subtema apa yang diambil? Keamanan. Keamanan. Baik, untuk melengkapinya saya akan mengundang panelis Dr. Ian Montratama untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl di sebelah kiri saya. Kita akan lihat huruf apa yang diambil oleh Dr. Ian Montratama. Huruf C. Oke, keamanan huruf C, Anissa. Keamanan huruf C. Di depan, iya. C. Masih tersegel. Masih tersegel. Oke, silakan Aryo. Baik, saya buka keamanan huruf C. Dari suara juga masih tersegel. Masih tersegel dengan rapi. Baik, ini adalah pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kewenangan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Membereskan yang tumpang tindih. Dan itu harus dimulai dari pemimpin yang punya komitmen untuk membereskan. Siapa dia? Pemimpin tertinggi, Presiden. Maka kalaulah kemudian kita bicara pertahanan yang ada di laut, maka sekian lembaga yang ngurus laut mesti disatukan dalam sebuah wadah Coast Guard. Ketika kita bicara keamanan dan tumpang tindih, maka keamanan wilayahnya ada di kepolisian. Saya mengapresiasi umpama dalam konteks terorisme. 2023 relatif tidak ada. Kita berikan apresiasi itu kepada kepolisian. Ketika kemudian terjadi pada situasi belahan Indonesia yang lain yang membutuhkan, katakan bantuan dari TNI, maka disitulah kemudian on call mereka. Kami butuh bantuan, maka dibantu. Tapi pada sisi yang lain, pembenahan yang tumpang tindih ini di daerah sebenarnya juga bisa disupport agar keamanan bisa berjalan dengan baik. Siapa mereka? Pelaksana di daerah, Forkompimda. Kita tidak pernah membiarkan situasi negara diurus oleh pusat saja.
Kita mesti mengambil inisiatif karena peran-peran sampai tingkat lokal itu ada. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama mesti kita lakukan. Maka seluruh yang tumpang tindih dari sisi regulasi, satu, perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi. Dan pada tingkat tidak ada keputusan, maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Dan itu saya kira sikap yang paling jelas untuk membereskan persoalan ini. Apapun dalam konteks eksekutif, maka pemimpin tertinggilah yang harus mengambil keputusan. Kecuali kita mesti berbicara dengan DPR, maka kita akan duduk bersama untuk membicarakan secara regulatif. Waktunya habis. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Ada waktunya, harap tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Anies. Menurut hemat kami harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman keamanan Indonesia di tahun-tahun ke depan. Dengan itu dirumuskan, maka kita tahu apa ancamannya. Lalu dari situ kemudian kita lihat bagaimana badan-badan yang selama ini ada diatur untuk merespon atas tantangan itu. Kalau kita hanya menata ulang tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi. Yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespon tantangan. Jadi nomor 1, rumuskan itu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi. Sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespon atas ancaman itu. Dengan begitu, penataannya akan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Waktu 1 menit sudah habis. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Hadirin, kami harap tenang terlebih dahulu. Ada waktunya untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Jadi benar, tumpang tindih harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi dan itu saya kira bisa ya. Tapi benar, saya juga harus mengatakan kita harus apresiasi prestasi TNI dan prestasi Polri dalam menjaga pertahanan keamanan, dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa yang pelik. Harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Peloso, dan sebagainya. Untuk itu, saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas hidup Polri, memimpin supaya TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun. Dengan keunggulan TNI dan Polri, Polri langsung di bawah Presiden, kita akan berbuat terbaik untuk rakyat kita. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Data, kondisi sosiologis, konflik antar kelembagaan, itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Karena kami sudah baca datanya, kami melihat prakteknya, pengalaman kami 10 tahun di DPR dan 10 tahun di gubernur, cukuplah sudah untuk membuat analisis kondisi sosiologis yang ada. Maka tidak perlu lagi kita akan mengundang lebih banyak orang untuk meneliti starting from zero. Ini starting from the end. Dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Maka kalaulah kemudian seluruh data itu sudah ada di kepala kita, sudah tertuliskan dengan baik, maka yang diambil adalah keputusan karena kita punya konsep untuk memutuskan itu. Kecuali kita blank dan kita tidak pernah tahu dari mana Anda akan memulai. Karena saya tahu dari mana itu memulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. 3 capres sudah memberikan jawabannya di segmen ini. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita masih akan terus kembali, Anissa ya. Betul. Sejumlah gagasan nanti akan kembali disampaikan oleh para calon presiden 2024 dalam jawaban dan tanggapan para calon presiden. Kita nanti usai jeda dan pemirsa tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024.
Setuju ya, sepakat ya? Hadirin ya. Sepakat Bisa semua? dijaga ya semua ya. Baik, baik. Kita akan lanjutkan acara kita malam hari ini. Kita sepakat untuk menjaga ketertiban. Baik, dimohon tenang, baik. Kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo. Mohon Kita tenang, sudah sepakat, mohon Bapak-Bapak, tenang, kita sudah sepakat Ibu-ibu. tadi untuk menjaga ketertiban. Oke, kami mohon untuk menuju ke podium, Bapak-Bapak. Baik, di segmen ini kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dan program kerja calon presiden 2024 dengan memberikan pertanyaan yang telah dibuat oleh 11 panelis. Namun sebelum itu kami ingatkan sekali lagi para hadirin dimohon untuk tenang dan supaya acara ini dapat berlangsung dengan kondusif. Dan menghormati hak berbicara Betul. calon presiden yang sedang berbicara. Bisa ya. Dan untuk segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan kami persilakan kepada panelis Ibu Iren Gayatri untuk mengambil undian subtema pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bu Iren. Tersisa 3 subtema lagi untuk segmen ini. Sudah ada keamanan, hubungan internasional, dan juga pertahanan. Ya. Diperlihatkan Ibu Iren. Politik luar negeri. Oke, baik. Politik luar negeri. Selanjutnya panelis Bapak Kusnanto Anggoro untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl dan mohon diperlihatkan huruf yang tertera. Huruf A, B, atau C yang akan dipanggil oleh Pak Kusnanto Anggoro. Silakan Pak Kus. Huruf C, politik luar negeri. Baik, saya Huruf akan C, ambil politik luar negeri. amplopnya. C, politik luar negeri masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, ini amplopnya masih tersegel Bapak Ibu. Dan kami ingatkan sekali lagi para calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah. Namun ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab 2 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang, hutang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita, salah satu terendah di dunia. Jadi masih kita sekitar berada di sekitar 40%, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi dengan manajemen yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi saya kok tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi kita soal hutang. Kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang. Dan saya sangat optimis, tapi kembali kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan kita akan dihormati dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Pak Prabowo? Ya, Mohon tenang. saya tegaskan kembali ya bahwa pelajaran sejarah manusia yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh Baik, waktu habis. dilindas oleh Waktu bangsa habis lain. Pak Prabowo, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 2 dalam waktu
Oke, silakan Anissa. Baik, selanjutnya Capres nomor urut 2, jawaban Capres nomor urut 2 akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak, waktu Anda 1 menit. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang. Terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul. Karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka ICOR bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Waktunya habis. Waktu sudah habis. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan pada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, Pak Anies. Sebaiknya disebutkan berapa persentase yang ideal, Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di situ, di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu, menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri, termasuk pelibatan swasta. Lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Di samping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Baik. Terima kasih. Harap tenang dulu. Harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Saya kembali, saya nggak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terus aja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Jadi kalau bilang ideal 30%, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi kita bisa sampai 50%, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan panelis Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio mengambil undian sub pertanyaan kelima dalam fishbowl. Baik. Tinggal tersisa 2 pertanyaan lagi. Apa yang diambil oleh Pak Marsetio? Kita perlihatkan ke kamera, Pak. Geopolitik. Baik, geopolitik adalah subtema kelima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis Bapak Philip J. Vermonte untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf A. Geopolitik huruf A. Geopolitik Saya huruf A. ambil Baik. amplopnya, masih tersegel. Silakan Anissa. Baik, kita akan buka amplop yang tersegel ini. Subtema kelima yang harus dijawab adalah tentang geopolitik. Dan kami ingatkan kembali pada calon presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Dan pertanyaan untuk Bapak Ganjar Pranowo adalah
konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan claimant. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara? Ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi pada sisi lain, kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang kami hanya pergi. Kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persilahkan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Kita Ibu sudah sekalian. sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam summit-summit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Ya, tidak. Saya bersedia Pak Anies mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Saya akan bawa data. Saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Baik, Jadi habis Pak Prabowo. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita
Baik, harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian amanah yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan DOC, COC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alutsista angkatan laut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saya jadi presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita, gas yang ada di Natuna Utara harus dieksploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita pada Waktu dunia. sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke. Mohon tenang, masih ada satu sub pertanyaan lagi yang harus dijawab oleh ketiganya pada sesi ini, pada segmen ini. Kami beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumadinata untuk mengambil undian pertanyaan subtema. Silakan Pak Widya. Ini adalah yang terakhir. Yang ke-6. Yang diambil oleh Pak Widya, subtemanya adalah globalisasi. Baik, globalisasi subtemanya. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan panelis Ibu Kuri Maharani Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari dalam fishbowl dan memperlihatkannya kepada moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Baik, saya ambil amplopnya C, globalisasi masih tersegel. Anissa silahkan. Baik, sekali lagi masih tersegel. Ini globalisasi. Huruf C, kita akan lihat bersama. Kami ingat. Kembali sekali lagi bagi para calon presiden untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena calon presiden pemilu tahun 2024. Dan sebelum kita mulai segmen kali ini, kami ingatkan sekali lagi para hadirin, Bapak Ibu yang berada di lokasi, yang berada di dalam ruangan. Mohon tenang. Sudah kita saksikan sama-sama tadi tata tertibnya, semua sepakat ya? Sepakat? Oke. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Karena di segmen ini calon presiden bisa saling bertanya. Jadi kami mohon kerjasama dan komitmen dari para hadirin, dari Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menjaga ketertiban dan memberikan hak yang sama kepada calon presiden yang sedang berbicara untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan kami undang Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies untuk maju ke podium. Kami persilahkan Pak. Baik, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh capres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh
calon presiden yang menjawab. Sebelumnya kepada para calon presiden 2024 mohon diingat untuk melakukan tanya jawab sesuai tema debat pada malam hari ini, yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dan jika menggunakan singkatan atau terminologi, maka wajib untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang dimaksud. Sepakat ya? Mohon, Baik, kita mohon sepakat. tenang, mohon tenang. Dan kesempatan pertama di segmen ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan. Waktu Pak Ganjar 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Mas Anies, anggaran pertahanan belum ideal. Tadi saya sampaikan kita perlu 1-2% dari PDB. Sekarang masih 0,78%. Ini data. Untuk beli alutsista masih harus ngutang dan utang kita di 2023 naik dari 20,7 miliar dolar menjadi 25 miliar dolar. Padahal target Renstra kita, perlu saya panjangkan, rencana strategis ya. Minimum essential force di 2024 tidak tercapai kira-kira. Karena sekarang hanya 65,49% dari target. Kira-kira menjadi pertanyaan saya nih Mas Anies. Apa solusi ekonomi pertahanannya untuk kita bisa mengejar ketertinggalan dan kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan itu agar pertahanan kita menjadi strong? Baik, kasih ada Bapak sedikit lagi. Baik. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon untuk tenang. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk menjawab. Waktu Ya. Bapak 2 menit. Terima kasih Pak Ganjar. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1-1,5% yang kita butuhkan. Dan untuk itu maka kita harus memperbesar GDP kita, memperbesar APBN kita. Karena itulah pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki masukan negara yang cukup. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan hutang. Hutang-hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif yang meningkatkan kesejahteraan, menumbuhkan perekonomian. Itu juga salah satu cara untuk memperbesar APBN kita dengan adanya pendapatan ini. Yang ketiga adalah bagaimana pajak kita diperluas basisnya, ditingkatkan efektivitasnya. Lagi-lagi untuk meningkatkan pendapatan. Namun tidak kalah penting adalah memastikan bahwa praktek-praktek koruptif yang membuat anggaran terserap tidak secara optimal itu ditiadakan. Dengan begitu, maka porsi yang kita miliki untuk sektor pertahanan akan bisa kita alokasikan. Tanpa kita memiliki anggaran yang cukup, maka alokasi di sini menjadi berat. Dan bila kita melakukan pembelanjaan, maka kami membayangkan justru menggunakan kekuatan sendiri. Kalaupun ada dalam bentuk hutang, maka itu satu paket dengan belanja senjatanya, belanja alutsistanya, sehingga itu menjadi satu kesatuan. Dan meniadakan praktek-praktek middleman di dalam penyelenggaraan alutsista. Seperti peraturan perundangan yang mengharuskan itu G2G atau langsung dengan korporasi yang membuatnya. Jadi kami melihat dengan cara seperti itu, meningkatkan alokasi itu satu hal, mengefisienkan itu hal berikutnya yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Pak Ganjar kami persilakan untuk menanggapi Harap tenang. pernyataan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit Pak Ganjar kami persilakan. Ya, ternyata jawaban saya dapat bonus. Sebenarnya saya ingin membahas yang soal pertahanan dan alutsistanya, tapi oke. Saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya ingin menyatakan dengan jelas, maka pertumbuhan ekonomi 7% wajib. Alokasi 1-2% PDB menurut saya menjadi keharusan agar kuat. Dan belanja alutsista kita ini harus jadi investasi pertahanan kita. Tanknya dibuat di Pindad, helinya di PT DI, fregatnya ada di PT PAL, sibernya ada di PT LEN. Maka kalau kemudian itu bisa kita optimalkan betul-betul, rasa-rasanya apa yang ingin kita capai dari minimum essential forces-nya akan tercapai.
Kalau kita lihat di 2024 yang rasa-rasanya agak berat bisa dicapai, maka saya khawatir makin mundur, tidak ajak dalam perencanaan, ini menyulitkan. Dan kita perlu garda samudra untuk mengawal Indonesia dan pertahanan sakti 5.0. Waktu habis, terima kasih Pak Ganjar. Kami persilakan, oke, tenang. Kami persilakan Bapak Anies untuk menanggapi tanggapan dari Pak Ganjar, waktu Anda 1 menit. Silakan. Ya, pemanfaatan atas sumber daya lokal itu penting, perlu kita teruskan. Dan kita perlu memanfaatkan juga, memastikan bahwa tenaga-tenaga dalam negeri untuk bidang pertahanan itu diinvestasikan secara serius. Pembahasan mengenai investasi sumber daya manusia ini kunci. Kita perlu mengirimkan lebih banyak lagi generasi baru untuk ilmu-ilmu alutsista, sehingga ke depannya penyelenggaraan alutsista domestik bisa berkembang. Itu satu hal dalam jangka panjang. Nah, karena itu saya sepahaman tentang pentingnya dalam negeri. Tapi tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa belanja alutsista itu bersih, tidak melibatkan korporasi-korporasi yang punya masalah dengan korupsi. Dengan begitu maka bukan saja anggarannya efisien, tapi tidak bocor di dalam belanja alutsista. Baik, terima kasih Pak Anies, waktunya sudah habis. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian, baru saja kita lihat nomor urut 3 dan 1 saling berhadapan dengan tanya jawab dan memberi tanggapan. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan akan bertanya kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran. Kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang.
Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruangan. Baik, sekarang saatnya kita akan melihat calon presiden nomor urut 2 dan 3 saling bertanya dan menanggapi. Diawali dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilahkan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, Pak Ganjar. Pak Ganjar mengatakan bahwa anggaran pertahanan kita sebaiknya naik 1-2%. Dan bahwa kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri yang kita utamakan. Pertanyaan saya, kalau kita menaikkan sampai dengan 1-2%, bagaimana sikap Bapak dalam mengambil keputusan tentang teknologi yang mana yang kita prioritaskan dalam peningkatan pertahanan itu? Postur mana? Daratlah, lautlah, udara, atau ketiga-tiganya, atau kita mengarah ke teknologi yang lebih canggih lagi. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup. Baik. Kami persilakan Bapak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit, silakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Terima kasih Pak Prabowo. Mana pilihannya dari Matra itu? Proporsional Pak. Tapi tidak ada serangan yang akan masuk melalui darat karena kita negara archipelagic. Maka yang mesti diperkuat hari ini adalah laut. Prioritas. Laut, mereka butuh sonar Pak. Mereka butuh sensor-sensor Pak. Dan hari ini mereka menyampaikan kepada saya kebutuhan itu nomor 1 hari ini. Yang berikutnya tentu udara. Kenapa udara? Kami tidak bisa Pak. Dan saya senang kalau nanti Bapak dalam forum ini menjelaskan ide Bapak untuk membeli pesawat bekas. Kenapa ini menjadi penting? Kami tidak rela dengan statement Bapak tadi yang saya dukung Pak. Kasihan prajurit. Pak, kalau pilotnya itu mesti dilatih 3 tahun, pesawatnya bekas Pak. Dan dia harus datang lagi, pelatihan lagi Pak. Dengan resiko yang sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya.
Maka peningkatan itu Pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus tinggi? Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas? Bahkan saya sebut tadi, tank dibuat di mana, heli, fregat, cyber dibuat di mana, agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari PT PAL. Yang kerjasamanya kalau tidak salah Bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan Bapak untuk bisa menjelaskan dengan PT PAL yang kerjasama dengan Korea Selatan. Pak Prabowo, Jadi nanti itu. Ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini. Kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Oke. silakan Pak dilanjutkan, masih ada waktu. Masih ada waktu Pak Ganjar. Ya, ya karena sudah selesai. The stage is yours Pak, silakan. Baik, silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Kesempatan saya bisa menjawab. Jadi, alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat tidak cukup. Baik, Bapak, waktu sudah habis. saya kembali ke Capres nomor 3. Tenang dulu, Bapak Ganjar untuk menanggapi tanggapan dari Pak Prabowo. Silakan Bapak 1 menit. Ya awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Karena saya bertanya kepada pilot, saya bertanya kepada Angkatan Laut pada persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja. Kenapa ini saya sampaikan Pak? Maka kalau kita bicara katakan bukan soal cerita bekasnya, buat kami tidak. Karena Yuwono Sudarsono pernah menolak itu dan apa yang Bapak rencanakan hari ini ditunda. Apa artinya? Saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu. Dan keseriusan itu tidak dimunculkan sama sekali pada pengelolaan industri pertahanan dalam negeri. Di mana PT PAL kemudian hari ini sudah mendapatkan hutang dan kemudian dia tidak bisa melaksanakan apapun pada soal itu. Maka ini menjadi catatan, tapi saya berterima kasih karena Pak Prabowo menjelaskan itu. Dan mudah-mudahan masyarakat menjadi jelas posisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga calon presiden kita. Bapak dan Ibu sekalian. Baik para hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda dulu. Selanjutnya akan sama seperti ini, akan ada tanya jawab antar capres dan kami persilakan untuk para calon presiden kembali duduk. Jangan kemana-mana, tetap di Debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Masih bersama kami pemirsa dari Istora Senayan Jakarta, debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan Jakarta. Dan kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan Bapak segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan
kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi. Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu
di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan. Kami persilahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo, kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka.
terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang Hadirin, dulu, mohon tenang dulu, kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang, mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo. Waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun, sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Tenang dulu yuk supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang menjaga ketertiban. Kita berikan hak yang sama kepada 3 capres kita. Mohon tenang, mohon tenang. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo dan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk saling tanya jawab dan menanggapi. Dan kami silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktu Anda 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau diklosa boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita ini dari Law Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktu habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar, waktu Bapak 2 menit silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Ya. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik,
tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda 1 menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo,
kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! RT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cekdptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan PPK maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nak? Gak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suaraku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Memilih gak keren. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Kinara, nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan. Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih Anda. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dari Istora Senayan Jakarta dalam acara debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu sekalian karena ada jutaan orang di rumah yang berhak juga mengikuti acara ini dengan ketenangan nih saya untuk bisa mendapatkan intisari dari debat ketiga ini. Dan kita sudah sepakat sejak awal dan juga sudah tertera jelas di tata tertib bahwa Bapak Ibu yang ada di sini harus tenang. Kepada ketiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, kami mohon untuk maju ke podium. Segmen ke-6 ini adalah segmen terakhir di mana para calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Kami persilakan Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur bahwa dalam beberapa dasawarsa ini negara kita
terhindar dari konflik bersenjata dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan saya mengajak kita semua mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin dan presiden kita terdahulu. Juga saya bertekad manakala saya menerima mandat dari rakyat untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, non-blok, menghormati semua negara, menjadi tetangga baik bagi semua negara di kawasan kita, menjaga jarak yang tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat dengan semua kekuatan, menjalin kerjasama ekonomi. Saya juga ucapkan terima kasih dan mengajak semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri dan ASN di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menjaga kita sehingga kita seperti sekarang siap untuk tinggal landas, siap untuk bangkit menjadi negara maju. Kita perlu untuk mempertahankan sistem yang sudah baik. Saya akan teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi dan memperpendek rentang kendali dan rentang komando. Saya juga akan memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup TNI, Polri, dan ASN secara signifikan. Saya mengajak semua bangsa bersatu, rukun, dengan kerukunan, dengan persatuan, kita akan jadi kuat. Waktu habis, terima kasih. Bapak Prabowo Subianto, terima kasih. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu. Kami beri kesempatan untuk calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku Himpunan RKAKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158, 2020 127,358, 2021 136,996 triliun. Ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data. Dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka, karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka, maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu, dalam konteks politik luar negeri kita, maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur, dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan, dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian. Dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan. Indonesia Garda Samudra. We are Waktu habis, Bapak Ganjar Pranowo. Oke, tenang dulu. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menyampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Silakan Pak Anies. Sebagai Presiden Republik Indonesia, maka prioritas pertama dan terutama adalah memastikan rasa aman pada tiap keluarga dan setiap jengkal tanah Indonesia. Dan itu artinya kita memastikan bahwa mereka yang diberi tugas untuk mengamankan dipikirkan kesejahteraannya. Memastikan bahwa kenaikan gaji tiap tahun, memastikan mereka punya rumah dinas, memastikan kesejahteraannya aman. Sehingga mereka bisa konsentrasi. Siapa itu? TNI, Polri, termasuk ASN di bidang pertahanan. Itu kunci nomor 1. Yang kedua,
Ketika kita berbicara tentang menjaga keamanan, maka kita juga berbicara tentang bagaimana pelibatan kita di dalam kancah internasional. Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia Indonesia di tingkat dunia. Hadir, mewarnai, membawa nilai-nilai Indonesia. Dan seperti juga di debat ini, tidak banyak ruang diberikan untuk berbicara di forum global. 2 menit, 3 menit itulah waktunya. Tapi di situ seninya, bagaimana kompleks gagasan, kompleks ide disampaikan secara lugas. Dan ketika Indonesia menyampaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia, maka Indonesia tidak sungkan untuk mengatakan pada negara manapun, hentikan penjajahan di tanah Palestina. Dan usahakan itu lewat diplomasi ke seluruh tempat. Bukan cuma sekedar statement dari Menteri Luar Negeri, tapi serius menjajaki seluruh kekuatan. Kita menginginkan Indonesia kembali menjadi kekuatan yang disegani. Dan mulainya dari mana? Dari pemimpin yang menjunjung tinggi etika, pemimpin yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pemimpin yang terbuka atas gagasan mempertahankan Indonesia atas ancaman-ancaman baru. Dan itu artinya kita hadir di berbagai wilayah di dalam pertemuan-pertemuan global membawa aspirasi Indonesia. Kita kirim pesan, we will no longer absence, Indonesia will be presence and Indonesia will color the world. Indonesia absence no more, respected forever. Habis, Pak Anies. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies sudah memberikan closing statement atau pernyataan penutupnya untuk malam hari ini. Dan kita berikan apresiasi kepada para calon presiden 2024 yang telah merampungkan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Hadirin kami persilakan untuk tepuk tangan. Dan masih tersisa 2 debat lagi yang akan diselenggarakan oleh KPU. Dan kami mengingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 14 Februari 2024. Dan semoga debat ketiga kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pilihan siapa pemimpin Indonesia ke depan pada 14 Februari 2024. Dan kita tutup acara kita malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat